Selamat sore, sidang jemaat kasih Tuhan. Kembali kami sampaikan bahwa kita akan berkumpul dalam suatu persekutuan walaupun kita berjumpa lewat live streaming, dan sekarang kita akan masuk dalam suatu persekutuan, yaitu ibadah rumah tangga di hari Selasa tanggal 1 September 2020. Dan kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang menghimpun ibadah pada saat ini, yaitu yang pertama di daerah Pelan 1 keluarga Agus Jaya Pakendek, Dapel 2 keluarga Ibu Ludia Nana dengan Elizabeth, daerah Pelayanan 3 Yohanes SS dan Mardin Samoli, di daerah Pelayanan 4 keluarga Sandalinggi, dan daerah Pelayanan 5 keluarga Herianto yang berada di kampung. Sidang jemaat kasih Tuhan, yang akan memimpin ibadah kita pada sore hari ini yaitu Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek. Kepada Ibu kami persilakan. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dan salam bagi kelima keluarga bersama dengan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah rumah tangga pada tanggal 1 September 2020. Terima kasih kepada keluarga Bapak Agus Jaya Pakendek, keluarga Ibu Ludia Nana dan Ibu Elizabeth, keluarga Bapak Yohanes SS dan keluarga Bapak Mardin Samoli, keluarga Bapak Sandalinggi dan keluarga Bapak Herianto yang sudah bersedia untuk menjadi jemaat penghimpun dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Mari saudara-saudara, kita memulai ibadah kita pada saat ini. Saya persilahkan jemaat untuk berdiri. Kita mengangkat pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Maha Kudus, dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dipersilahkan jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam nats pembimbing.
Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk datang beribadah kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya mengatakan demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kita umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mengantar kita masuk dalam pelayanan firman, kita menyanyi Besar Anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap Bapa-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami puji, kami sembah, dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam roh kebenaran. Kami datang bersyukur dan bersukacita Tuhan, sebab kami tahu hari-hari yang kami lewati, Engkau bekerja di dalamnya. Engkau berikan kami kekuatan, hikmat-Mu untuk setiap tanggung jawab yang kami jalani, sehingga semuanya itu terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, melalui ibadah rumah tangga pada saat ini, kami mohon kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar di saat kami membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu boleh benar-benar menjadi santapan rohani kami, yang membawa kami untuk berjalan pada jalan kebenaran dalam mengiring Kristus secara benar. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami untuk menenangkan setiap suara-suara yang akan mengganggu konsentrasi kami, dan biarlah hati kami menerima dengan penuh sukacita untuk suara Tuhan, sehingga kami dikuatkan dalam menjalani hidup. Berfirmanlah kepada kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dalam ibadah rumah tangga pada saat ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 16
ayat 21 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan memanggu banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan Taurat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kelima keluarga yang diberkati Tuhan bersama dengan seluruh jemaat yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus. Dari bacaan kita ini, saudara-saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu syarat-syarat mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan bahwa lain di bibir, lain di hati. Ada juga yang mengatakan beriman itu mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Saudara-saudara, inilah suatu realita atau kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, yang juga tergambar dalam bacaan kita tadi. Yang terjadi adalah ketika percakapan antara Petrus dan Yesus terjadi. Beriman itu mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Dan itu sudah nyata dalam kehidupan salah seorang murid Yesus, yaitu Petrus. Di mana pada waktu itu Yesus memberitahukan penderitaannya bahwa ia akan menjalani penderitaan, ia akan menjalani kematian, dan semua itu akan dihadapi di Yerusalem. Dan penderitaan yang dialami berasal dari para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat.
ketika Yesus mengatakan hal itu, maka terlihatlah bagaimana Petrus punya kesiapan yang sungguh dalam mengikuti Yesus. Ternyata saudara-saudara, Petrus mengikuti Yesus, tetapi ia tidak mau melihat Yesus untuk menderita. Karena itu, Petrus berkata bahwa Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Saudara-saudara, dapatlah kita katakan bahwa Petrus tidak mengerti dan memahami rencana Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Saudara-saudara, ini adalah satu kalimat yang perlu kita renungkan baik-baik. Kata Yesus, enyahlah iblis. Enyahlah engkau iblis. Ya, dari bacaan kita yang sesungguhnya, enyahlah iblis. Ya, saudara-saudara, kenapa dia tidak berkata enyahlah Petrus? Kenapa dia berkata enyahlah iblis? Saudara-saudara, Yesus tahu bahwa yang ada di dalam pikiran, di dalam hati Petrus adalah roh duniawi. Sehingga ketika Yesus memberitahukan penderitaannya, Petrus sungguh tidak bisa menerima hal itu. Sebab dalam pikirannya, gurunya, Tuhannya tidak boleh menderita. Karena itu, Yesus mengusir dari diri Petrus, dari pikiran dan hati Petrus, iblis yang bekerja dalam kehidupan Petrus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan dalam bacaan kita ini syarat-syarat untuk mengikuti Dia. Di dalam bacaan kita pada ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus satu, menyangkal diri, dua, memikul salibnya, dan tiga, mengikuti aku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tiga syarat yang dikatakan Yesus untuk menjadi pengiring Dia yang setia. Satu, harus menyangkal diri. Ya, saudara-saudara, menyangkal diri ini yang pertama. Memang benar saudara-saudara, tidak mudah untuk orang menyangkal diri. Syarat yang diberikan Yesus menyangkal diri ini saudara-saudara, supaya kita tahu bahwa orang-orang yang hidup di dalam dunia ini tidak harus mengandalkan apa yang berasal dari dunia ini. Seperti jabatan, kedudukan, kekayaan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita harus benar-benar menyerahkan diri di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa kita ini di hadapan Tuhan tidak punya apa-apa. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini hanyalah karena belas kasih Allah. Karena itu saudara-saudara, menyangkal diri bukan berarti kita menolak berkat, pangkat atau kedudukan. Tetapi dalam artian bahwa kita tidak akan memakai semuanya itu untuk menyombongkan diri kita, mengandalkan diri kita. Tetapi justru di dalam semua itu, kita belajar untuk menyangkal diri dalam artian kita tidak punya kekuatan apa-apa kalau bukan Tuhan. Kadang saudara-saudara karena jabatan manusia menjadi sombong. Karena kekayaan manusia melihat kecil orang lain. Karena kedudukannya dia menganggap rendah orang lain. Hal ini saudara-saudara, Tuhan mau mengajarkan kita menjadi pengiring Kristus, hidup di dalam penyerahan diri dan pengandalan kepada Tuhan seutuhnya.
Yang kedua, harus memikul salib. Saudara-saudara, ada banyak orang berkata bahwa dia pengikut Yesus, karena itu dia hidup bahagia. Tetapi saudara-saudara, dia tidak siap untuk menderita demi Kristus. Ini saudara-saudara menjadi hal yang membuat kita merenungkan perjalanan hidup kita. Memikul salib berarti itu adalah pekerjaan yang harus kita kerjakan. Saudara-saudara, memikul salib adalah hal yang berat untuk kita lakukan. Untuk kita ucapkan itu gampang, memikul salib. Tetapi ketika kita mau masuk di dalam hal yang sesungguhnya, maka kita sulit untuk melakukannya. Sebab memikul salib itu saudara-saudara amatlah berat. Bisa-bisa nyawa taruhannya. Memikul salib saudara-saudara adalah hal yang sungguh-sungguh membutuhkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mampu untuk memikul salib kita kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Karena itu hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka lah yang sanggup memikul salibnya. Salib itu adalah penderitaan. Salib itu adalah tantangan. Salib itu adalah penghinaan. Salib itu adalah cemoohan. Dan lain-lain sebagainya. Karena itu saudara-saudara, ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, kita belajar untuk memikul salib kita dengan kekuatan Tuhan. Kalau kita memikul salib itu dengan kekuatan kita, maka kita tidak punya daya. Bisa jadi saudara-saudara, kita meninggalkan salib itu. Dan kita menjadi penyangkal Kristus dalam jalan hidup kita. Yang ketiga, kita harus mengikut Yesus. Artinya bahwa kita siap dengan segala konsekuensi, tetap setia dan taat pada kebenaran firman Allah untuk melakukan perintah Allah. Saudara-saudara, mengikut Yesus harus punya komitmen. Komitmen yang disertai dengan siap konsekuensi yang harus kita hadapi. Mengikut Yesus harus taat pada perintah Allah. Mengikut Yesus harus berjalan pada kebenaran firman-Nya. Sekalipun itu, kita harus berjalan tertatih-tatih dengan melalui penderitaan demi penderitaan, kerikil kehidupan demi kerikil kehidupan. Semua itu kita dapat lalui ketika kita mengikut Yesus dengan benar sesuai dengan firman-Nya. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata firman Tuhan pada saat ini untuk kita renungkan bersama-sama. Berbunyi demikian, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Saudara-saudara, kata Tuhan Yesus ini, ketika kita mengiring Yesus, kemudian kita mempertaruhkan semuanya demi kemuliaan nama Kristus, maka kita akan memperoleh di hari kemudian, yaitu ketika ia datang kembali sebagai hakim untuk menghakimi setiap orang yang hidup dan yang mati. Sebab itulah saudara-saudara, dalam mengiring Kristus kita mengingat perkataan Tuhan Yesus, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Tetapi apa yang kau lepaskan di dunia ini, itu terlepas di sorga. Ketika kita mempunyai komitmen untuk menjadi pengiring Kristus, maka kita mengikat diri kita dengan kebenaran firman Allah, dengan seluruh perintahnya, maka itu akan terikat di sorga untuk menjadi jaminan jiwa kita.
Tetapi apa yang kita lepaskan di dunia ini dalam kebenaran firman Allah, maka kita pun terlepas. Ketika kita menyangkal Kristus di dalam dunia ini, Ia pun akan menyangkal kita di depan Bapa di sorga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kembali diingatkan kepada kita ketika kita melewati hari-hari kita. Tuhan mau mengingatkan kita bahwa syarat untuk mengiring Kristus adalah ketulusan hati kita dengan segala konsekuensi yang harus kita hadapi. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Saudara-saudara, memang benar. Apa artinya kita memiliki semuanya dalam hidup kita kalau kita kehilangan nyawa kita? Saudara-saudara, apa arti kekayaan, kedudukan, jabatan kalau kita hanya menikmati sementara? Sementara itu tidak membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Baiklah saudara-saudara, jika berkat Tuhan itu ada dalam hidup kita, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Dalam seluruh berkat Tuhan, kedudukan, jabatan, kekayaan, kesehatan, kekuatan, kita pakai untuk mengiring Kristus dengan setia. Sehingga hidup kita ini boleh hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan itulah jaminan hidup kita. Ketika kita mengikat hidup kita di dalam kasih Kristus, maka hidup kita pun terikat di hadapan Bapa di sorga. Maka dengan demikian tidak sia-sialah pengiringan Kristus yang kita lakukan selama kita berada di dalam dunia ini. Hidup kita akan diberkati dalam susah, senang, untung atau rugi. Dan semua itu tidak akan membuat kita mundur dan kecewa dalam mengiring Kristus. Tetapi semua itu justru semakin membuat kita semangat. Sebab di dalam kelemahan ada kekuatan Tuhan yang menopang hidup kita. Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Maka mari sejenak kita ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, pegang kuat komitmen kita untuk menjadi pengiring Kristus. Dengan segala penderitaan, susah senang, kita tetap menjalaninya di dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan percaya akan firman-Nya bahwa kekuatan Tuhan akan menopang kita untuk menjadi pengiring Kristus yang setia. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam persembahan syukur. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Dan kita menyanyikan lagu dari PKJ 150 ayat yang pertama. Ya Tuhan, hanya inilah.
Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, kami bersyukur dan bersukacita karena Engkau mengizinkan kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu dan kembali mengingatkan kami dalam kekuatan iman untuk menjadi pengiring Kristus, supaya kami setia dalam mengiring Kristus selama kami berada di dalam dunia ini. Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami belajar untuk menyangkal diri, memikul salib, dan setia mengikuti Yesus. Supaya hidup kami ini berarti bagi Tuhan dan bagi sesama kami manusia. Kuatkan iman kami dalam setiap pergumulan dan tantangan yang kami hadapi di saat kami menjadi pengiring Kristus, di saat kami melayani Tuhan. Agar kekuatan Tuhan itulah yang nyata di setiap langkah hidup kami untuk menjadi pengiring Kristus yang setia. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk menjadi pelaku firman Allah yang setia. Iya Bapa, kami berdoa buat kelima keluarga penghimpun pada saat ini. Engkau berkati keluarga Bapak Agus Jaya Pakendek. Seperti hari-hari kemarin, Engkau telah memberkati mereka sekeluarga dalam keadaan sehat. Demikian pun juga harapan kami untuk hari-hari ke depan. Engkau tetap memberkati mereka semua sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat menjalani hidup mereka. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu dalam keluarga, dalam tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan beri hikmat, tuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka dimampukan untuk menjalani hidup dengan pekerjaan mereka. Dan dari hasil jerih lelah mereka, ada berkat Tuhan yang mereka boleh nikmati dalam hidup mereka, dan juga menopang kehidupan kebutuhan rumah tangga mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa buat anak dari keluarga Bapak Agus Jaya, yaitu anak Tian dan Deo dalam bangku pendidikan. Engkau berkati Tuhan dalam masa-masa pertumbuhannya, supaya mereka tetap sehat, penuh sukacita menikmati masa kanak-kanak mereka, dan juga penuh semangat dalam bangku pendidikan untuk bisa meraih cita-cita mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu tetap menolong kedua anak kekasih-Mu, sehingga mereka dimampukan untuk bertumbuh dalam iman yang benar kepada Allah. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat dan patuh kepada orang tua, dan hidup dengan penuh kasih sayang dengan saudara dan teman-temannya. Ya Allah Bapa di dalam sorga, berkati juga orang tua mereka yang saat ini Tuhan dalam masa tua mereka yang ada di kampung halaman maupun yang ada di Makassar. Tuhan, Engkau tetap melindungi dan menyertai orang tua terkasih mereka, sehingga dalam masa tua mereka pun mereka tetap bersyukur, berserah, dan bersukacita di dalam hidup yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Iya Bapa, kami berdoa buat sanak saudara mereka dalam rumah tangga masing-masing. Tuhan berkati supaya kehidupan keluarga dari Bapak Agus Jaya Pakendek, semua mereka diberkati dalam keluarga, dalam rumah tangga, dan dalam pekerjaan masing-masing. Kami percaya sanak saudara mereka juga diberkati sebagaimana Tuhan memberkati keluarga Bapak Agus Jaya. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa buat keluarga Ibu Ludia Nana bersama dengan Ibu Elizabeth. Tuhan Engkau berkati. Tuhan, kami percaya bahwa berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan mereka untuk memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat dalam setiap tanggung jawab yang mereka kerjakan.
Berkati Ibu Ludianana dalam usia yang lanjut, supaya dalam usia yang lanjut ia tetap bersuka cita di antara anak-anak dan cucu terkasih. Kami percaya juga Ibu Elizabeth tetap bersuka cita dengan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga dimampukan untuk melakukan semuanya itu demi masa depannya bersama dengan anak kekasih Rehan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, Engkau berkati anak kekasih Rehan dalam bangku pendidikannya, bahkan dalam pertumbuhan fisik dan pertumbuhan iman. Kami berharap Rehan boleh semakin dewasa di dalam iman dan semakin dewasa untuk mengerti bahwa pendidikan yang dijalaninya saat ini adalah untuk membawanya kepada masa depan yang penuh harapan. Karena itu Tuhan, Engkau berkati anak kekasih Rehan sehingga ia dimampukan untuk bisa menjalani hidupnya dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hormat terhadap orang tua, tekun dan serius dalam meraih cita-citanya. Kami berdoa buat keluarga Bapak Yohanes SS dan keluarga Bapak Mardin Samoli. Tuhan, Engkau berkati sehingga hidup rumah tangga kedua keluarga kekasih kami ini penuh sukacita dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau sudah berikan kepada mereka sehingga mereka boleh bersukacita hari lepas hari. Kami berdoa buat pekerjaan kedua bapak rumah tangga dan kedua ibu rumah tangga. Engkau berkati Tuhan supaya apa yang mereka kerjakan boleh membuahkan sukacita dan berkat dalam hidup mereka. Kami berdoa buat anak kekasih Nevan dalam bangku pendidikan. Tuhan, bimbinglah dengan Roh Kudus-Mu sehingga Nevan boleh tetap bersukacita menikmati pendidikan sekalipun saat ini Tuhan masih mengikuti sekolah dari rumah masing-masing. Kami percaya Nevan tertuntun untuk bisa meraih cita-citanya untuk masa depannya. Kami berdoa buat anak kekasih Vano dan Verly dalam masa pertumbuhan. Engkau berkati Tuhan supaya Vano dan Verly tetap sehat dan penuh sukacita dalam menjalani hidupnya. Kami berdoa buat Bapak Fania sekeluarga dan Kevin yang berada di Sarmi, Papua. Engkau berkati Tuhan supaya Bapak Fania juga tetap penuh sukacita dengan keluarga mereka dan Kevin diberi sukacita dan damai selama berada di Sarmi untuk bisa meraih cita-citanya. Apapun yang dicita-citakan oleh Kevin, kami percaya Tuhan akan buka jalan dalam usahanya untuk mencari lapangan pekerjaan. Kami berdoa buat orang tua mereka yang ada di home base. Engkau berkati Tuhan supaya orang tua mereka juga dalam masa tuanya tetap bersukacita di dalam kasih Tuhan dan bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan masih percayakan sampai saat ini. Kami berdoa buat seluruh rumpun keluarga mereka. Tuhan sayangi, lindungi dan berkati supaya hidup mereka semua ada di dalam pengasihan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa buat keluarga Bapak Sandalinggi. Engkau berkati Tuhan supaya hidup keluarga mereka juga senantiasa limpah sukacita, kesehatan Engkau berikan, kekuatan Engkau nyatakan sehingga setiap pekerjaan dan tanggung jawabnya boleh dilakukan dengan baik sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, ataupun sebagai anak-anak dalam keluarga. Apapun yang mereka cita-citakan dan harapkan Tuhan, kiranya itu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga buat keluarga Herianto dimanapun mereka berada, Tuhan tetap memberkati, sayangi, dan lindungi, supaya hidup mereka juga terpelihara di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami percaya keluarga mereka ada di dalam pengawasan Allah
sehingga mereka sehat, kuat, dan damai sejahtera-Mu menyertai setiap pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah virtual pada saat ini. Engkau berkati Tuhan, supaya hidup mereka juga boleh menjadi saluran berkat dalam setiap tanggung jawab yang mereka jalani. Kami tahu Tuhan bahwa saat ini kami semua berhadapan dengan pergumulan kerasnya kehidupan. Tetapi Tuhan, kuatkan iman kami. Yakinkan kami Tuhan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, kami dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan, kesulitan hidup, seperti yang terjadi saat ini Tuhan. Di saat kami berhadapan dengan pandemi corona, Tuhan, kami tetap percaya bahwa sekalipun pandemi corona mengubah suasana kehidupan kami, tetapi kami tetap percaya kami akan hidup di dalam kuasa dan kasih Tuhan yang menjagai, melindungi, dan memberkati serta mempercukupkan kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu dalam hidup rumah tangga masing-masing, anak-anak mereka dalam pendidikan, dalam mencari lapangan pekerjaan atau melanjutkan studinya. Tuhan Yesus tolong berkati. Jadikan mereka anak-anak yang bertanggung jawab, hormat kepada orang tua, takut akan Tuhan, dan hidup di dalam jalan kebenaran firman Allah. Sehingga anak-anak Tuhan juga boleh meraih cita-cita mereka dengan baik dan boleh menjadi saksi Kristus nantinya dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan lapangan pekerjaan, sehingga mereka juga boleh melihat kuasa dan kasih kebesaran Tuhan yang memberkati hidup dan masa depan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, jika ada saudara-saudara kami yang sakit dalam keadaan kelemahan tubuh, Engkau berkati, sembuhkan dia. Dalam duka cita mereka, Engkau hiburkan. Dalam pergumulan mereka, Engkau kuatkan. Sehingga seluruh jemaat-Mu tetap mempercayakan hidupnya hanya kepadamu. Tuhan, berkati persembahan syukur yang telah kami berikan, agar persembahan syukur ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi jemaat-Mu, dan boleh menopang pelayanan di dalam gereja Tuhan, Gereja Toraja Mamasa Jemaat Telo. Dan semua berkat-Mu yang masih ada dalam hidup kami, ajar kami Tuhan, untuk kami boleh pergunakan lebih bertanggung jawab lagi, supaya menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, untuk semua majelis, kantoria dan pianis yang sudah melayani Tuhan. Engkau berkati, sehingga seluruh pelayanan mereka boleh menjadi berkat dalam kehidupan yang mereka jalani. Ya Allah Bapa di dalam sorga, ini seru sembahyang kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Sempurnakan permohonan kami ini. Semua ini kami hanya minta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri.
Untuk menerima berkat Tuhan, kita menyanyi dari pujian Ku Mau Iring Tuhan. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Silahkan jemaat duduk kembali. Melalui kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kelima keluarga yang sudah menjadi penghimpun dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Dan kepada seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah pun saya ucapkan terima kasih. Semoga kita tetap setia dalam mengikuti ibadah yang diselenggarakan dari jemaat. Demikianlah ibadah kita dan selamat sore. Bapak Ibu sejemaat kasih Tuhan, mewakili seluruh majelis menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mengambil ibadah dan menghimpun kita dalam ibadah rumah tangga. Kami ucapkan terima kasih, dan kepada Ibu Pendeta yang telah memimpin ibadah kita, kami juga ucapkan terima kasih karena Tuhan selalu memberkati Ibu Pendeta dan kita semua. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.